biasa. Saya pergi ke salah satu pesantren tertua di Sumatera. Santrinya lebih kurang 12.000. Saya diminta memberi tausiah 2 kali. Pertama ke santri putri semua. Saya sampai perempuan, 5.000 orang perempuan semua. Merinding juga melihat perempuan 5.000 semua. Lalu kemudian setelah itu yang laki-laki. Setelah itu berjumpa dengan salah seorang kiai, namanya Ayahanda Mahmudin. Saya tanya, ayah, bagaimana baca kitab ini biar bisa cepat? Zaman sekarang kan zaman instan. Orang maunya serba cepat. Baca Quran 48 jam. Kita dulu belajar baca Quran lama. Ini orang mau cepat sekarang. Dulu kami di Sumatera, kalau mau masak rendang, lama sekali itu. Menyiapkan kelapanya, digonseng, disangrai, lama. Sekarang datang metode cepat dari Jawa, ayam penyet. Ambil ayam, pukul-pukul, goreng, selesai. Nah, gimana? Ada nggak metode cepat baca kitab? Kata Ayah Mahmudin, ada metode baru, Ustaz Somad. Dari mana metode itu? Dari Sidogiri. Alhamdulillah. Banyak yang mengambil istifadah. Anda ingin belajar cepat baca kitab, datanglah ke Sidogiri. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, angkat anak Sidogiri jadi menantu Anda. Itu cepat lagi. Nampaknya banyak yang setuju. Jadi orang yang tinggal di pondok pesantren, mereka menyangka cuman bisa baca kitab saja. Apa itu orang pesantren cuman bisa baca kitab? Saya ikuti perkembangan di internet, bisnisnya jalan. Kain sarungnya jalan, baju kokonya jalan, air mineralnya jalan. Lalu saya mau klarifikasi, ini apakah pondok pesantren yang punya produksi? Kalau air betul Ustaz, tapi kalau yang lain-lain itu alumni. Masya Allah, artinya alumni pondok pesantren dulu orang bangga memasukkan anak ke pesantren. Mulia, terhormat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Naik derajatnya. Tapi belakangan orang mulai terjebak materialistis. Dia menganggap kalau anaknya masuk pesantren, karir sudah habis, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada anaknya 3, yang satu cerdas, masuk sekolah umum, fisika, biologi, kimia, matematika. Tapi kalau ada anak yang paling bandel, paling bodoh, paling goblok, masukkan ke pesantren. Ini otaknya rusak. Mindset, main otak, setan. Mestinya anak yang paling pintar itu yang dimasukkan ke pesantren. Karena materi di pesantren itu banyak. Fikih, kawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran. Belum lagi yang mengkaji 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Ambal, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahlili, hadis maudu'i, tafsir, ulumul Quran, nahwu, saraf, balaghah, mantik, bayan, arud qawafi. Sudah 23 pelajaran. Belum lagi pramuka. Jadi kalau anak yang bandel, bodoh dimasukkan ke pesantren, kena 23 pelajaran, error. Anakmu yang paling cerdas, itu yang kau masukkan, akhirnya melambung namanya. Isi kepalanya itu kitab semua. Saya ceramah ke Malaysia, apa yang mereka tanya? Kami Aswaja dulu pernah mengundang orang dari Indonesia. Ustaz dari Indonesia? Iya, kami undang dia kemarin untuk berdebat. Siapa namanya? Kiai Idrus Ramli. Itu orang kalau dibelah kepalanya mungkin kitab semua isi. Apa saja masalah dia sebut. Saya terus terang lama belajar dari beliau. Buku-bukunya saya download di internet, saya baca, saya ini. Cuman ada satu yang nggak bisa saya ikut, emosinya bisa stabil.
Kita kadang kalau sudah berdebat dengan orang marah. Kalau sudah marah bahannya hilang. Yang muncul ngamuk. Kamu gak tahu kalau saya ngerti masalah ini. Tapi Kiai Idrus Ramli bisa nyantai, senyum, tenang. Itu udah saya coba berkali-kali, nggak bisa-bisa. Oleh sebab itu anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian beruntung. Andailah masa bisa dikembalikan. Saya tahu masa ini tidak bisa mundur lagi. Saya sudah terlanjur tua. Umur berapa kira-kira? Lahir 30 Jumadil Awal tahun 1397 Hijrah. Saya kalau kenalan biasa nyebut Hijrah biar nggak dihitung. Tapi ternyata di Sidogiri orang kalendernya Hijriah. 18 Mei 1977. Umur sekarang sudah 41 tahun. Andai masa ini boleh mundur lagi, andai Abdul Somad sekarang umurnya 10, tamat SD 12 tahun, andai ditanya, sampean Arab melembunang di, kamu mau masuk sekolah mana? Tentu saya akan pilih masukkan aku sekolah ke Sidogiri. Supaya aku bisa baca kitab, supaya aku punya ilmu debat, supaya aku bisa menjadi penulis handal, supaya aku bisa ngomongnya lancar, dan di samping itu aku bisa bisnis. Aku tidak perlu pada bantuan yang namanya bos. Mana pondok yang gak mau bos? Semua berlomba-lomba ngurus bos. Bantuan operasional sekolah. Sekolah ini malah gak mau bos. Luar biasa. Kenapa begitu? Ternyata diletak mandiri itulah datang barokah, barokah, barokah. Anak-anaknya disuruh mandiri, diberikan kemampuan. Mereka tidak diberikan ikan. Sekarang banyak juga sekolah menyediakan segala macam. Makan disediakan, pakaian disetrikakan. Akhirnya piring dari atas meja pun diangkatkan. Akhirnya anak ini cerdas, pandai, pintar, tapi tidak bisa hidup mandiri. Pulang ke rumah, ngangkat piring dari atas meja pun gak bisa. Passwordnya 3 huruf. Apa guna ilmu banyak, gak punya adab, tata krama, sopan santun. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Di sini diajarkan kemandirian. Bagaimana hidup mandiri, bagaimana hidup berdikari, bagaimana mengatur waktu. Waktu di sini luar biasa, on time. Saya memang betul-betul seperti tentara rasanya. Ustadz datang, duduk di sini. Nanti jam sekian kita akan muzakarah, klarifikasi di atas. Selesai ini kita akan makan. Habis makan kemana lagi? Makan sekali lagi. Fi kulli makan, makan. Udah makan di sini, di rumah ibu Nyai, makan lagi. Wah, kalau tahu begini settingannya tidak banyak-banyak di awal tadi. Ternyata Masya Allah, andai saya di Sidogiri ini agak sebulan mungkin gemuk saya. Setelah ini kemana? Nanti kita akan ada tempat pengajian Ustadz. Begitu sampai memutih semuanya, Masya Allah, putih. Kalau saya tahu begini pakai peci putih deh. Karena foto, untung saja Abdul Somad diselamatkan oleh Baleho. Yang langsungnya hitam, fotonya peci putih. Masya Allah. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, mungkin kalian adik saya dilihat dari umur. Umurnya mungkin adik saya, tapi ilmunya kalian adalah kiai, guru-guru saya. Anda adalah apa yang Anda baca. Anda adalah apa yang Anda baca. Mungkin saya ada baca yang tidak Anda baca, tapi adik-adikku lebih banyak membaca yang engkau baca. Ustaz tahu dari mana? Mereka baca kitab. Mereka baca dari kulit ke kulit. Maka jangan heran kalau Ustaz Somad kenapa waktu Sidogiri nggak ada ngomong kitab. Dia tahu di hadapan dia kitab-kitab berjalan semua. Ngapain dia ngomong kitab?
Ustaz tahu dari mana? Tadi rombongan kami. Ustaz, kami tadi baru aja keliling jalan-jalan. Apa yang kalian lihat? Semua anak-anak baca kitab. Baca kitab, baca kitab. Masya Allah. Ustaz dulu waktu di pesantren, bawa kitab tebal. Letakkan di Sidogiri, mereka benar-benar baca kitab. Temanya malam ini apa? Tertulis besar. Menguatkan peran santri dalam 3 hal. Yang pertama, beragama. Sekarang banyak orang menjadikan agama ini sebagai komoditi. Banyak menjadikan agama ini sebagai hanya dijadikan mobil mogok, disuruh agama mendorong. Mobil mogok, rusak, mesinnya nggak hidup, tolong agama dorong. Begitu agama sudah mendorong, mobil jalan, say goodbye. Maka santri yang menyelamatkan agama. Mobil mogok, nggak mogok, kami nggak nyambung Ustaz ceritanya ini apa, makanya minum. Tuh yang mogok baru jalan. Oleh sebab itu maka ini beragama, kemahaman beragama. Sekarang banyak yang nulisnya hebat di perguruan tinggi. Tes saja, tulis di whiteboard, sambal. Apakah yang Anda ketahui tentang sambal? Coba tulis dalam 5 menit. Siapa yang paling banyak nulis? Pandai dia nulis. Sambal menurut etimologi, sambal menurut terminologi, sejarah sambal in the world. Sambal, pakar sambal, orang yang mati kena makan sambal. Bisa dia tulis. Tapi tulisannya kering. Karena tidak ada referensi, tidak ada. Satu lagi, hebat membaca. Segalanya dia paham, ngerti. Tapi untuk menceritakan isinya dia tidak bisa. Coba kamu ceritakan apa isi kitab ini. Isinya mantap pokoknya. Disinilah fungsi adik-adik saya sekalian. Kalian paham kitab. Ini kitab saya pernah dibawakan buku. Nama dosen kami Encik Rusdi namanya. Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya sempat kuliah di sana 2 semester, nggak selesai. Di Selangor, Malaysia. Dia bagi teks bahasa Melayu. Ketika kami baca, kami nggak paham. Ini artinya apa, Cik? Berapa umur teks ini? Ini teks umurnya baru 100 tahun. Dan ini berbahasa Melayu. Melayu maksudnya suku, bukan Melayu Quran. Iku jenenge Melayu. Sampai orang Melayu ya. Lari. Ada namanya mata kuliah bahasa Melayu di Malaysia. Semua orang pelajar asing wajib ngambil 2 SKS, 16 tatap muka, potong libur semester, potong mid semester, potong akhir semester. Kamu orang Melayu? Iya. Kenapa nggak ngerti? Ini umur teksnya berapa? Baru 100 tahun. Tapi nggak ngerti. Dia kasih satu kata. Kami semuanya bengong. Cindai. Tahu arti cindai? Apa itu cindai, Cik? Kami nggak tahu. Lagunya hafal, iya. Cindailah mana? Ternyata cindai artinya kain. Kain. Banyak kosakata yang baru dipakai orang sekarang, tapi orang tidak mengerti. Padahal umur teks baru 100 tahun. Tapi anak-anak pesantren Sidogiri membaca teks. Apa yang mereka baca? Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, ditulis oleh Imam An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. 600 tahun yang lalu. Kitab yang 600 bisa mereka baca. Raudhatut Talibin bisa mereka paham. Al-Mahalli bisa mereka ngerti. Adapun yang belakangan ditulis I'anatut Talibin, apalagi bukan mengecilkan, bukan menyepelekan, mereka bisa paham. Ada anak-anak SMP, jangankan baca kitab Arab klasik, membaca tenggelamnya kapal Panderwick pun dia nggak paham. Nggak paham. Bolak-balik, padahal itu ditulis novelis Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Umur buku baru sekitar 60 tahun. Paling tua, beliau meninggal sekitar 40 tahun. Sudah nggak ngerti. Padahal bahasanya bahasa Indonesia. Hanya susunannya saja yang susunan lama.
Jadi kalau adik-adik saya sekalian bisa paham baca kitab, bersyukurlah. Banyak orang sekarang gak ngerti itu, dan kalian bisa. Ada masa lalu jelimet, sulit, ribet, susah, payah. Ada masa sekarang orang pakai bahasa-bahasa yang tidak beraturan, dan ada kekosongan. Dari masa lalu ke masa sekarang kosong, hampa. Siapa yang menjadi jembatannya? Kalianlah santri-santri yang menjadi jembatan masa lalu menuju masa depan. Al-muhafazah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahasa Inggrisnya mantap. Kalau nggak mantap bahasa Inggris, nggak akan mungkin dia bisa belajar ke Amerika. Anak Sidogiri belajar ke Amerika. Kitab kuning oke. Skor TOEFL, Test of English Foreign Language. Orang Barat, orang Jepang tidak pusing kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris. Bisa dikursuskan. Orang Jepang, orang Korea tidak pusing kalau anaknya tidak bisa fisika, kimia, biologi, matematika. Panggil guru kursus, bisa. Yang sulit itu adalah akhlak, sopan santun, tata krama. Mohon maaf, saya izin minum. Boleh? Bismillah. Kawan saya mau kuliah, katanya skornya harus 550 IIU, International Islamic University. Gimana cara kamu skor TOEFL bisa naik melejit 550? Cukup datang ke kampung Inggris di Paris. Selesai 6 bulan pulang. Saya tanya, how are you? Wapik tenan. Loh, katanya kampung Inggris, bahasa Inggris jalan, bahasa Jawa bonus. Dapat dua-duanya. Tapi akhlakul karimah, santri diingatkan tentang itu. Kalaulah tidak ada yang ngawal tadi, mungkin tangan saya ini udah copot. Ditarik sama santri-santri dengan sopan santun, tata keramanya, Masya Allah. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Bukan Ustadz Abdul Somad tidak beradab, tapi hanya sekedar mau menjaga jamaah. Khawatir ini kan kurus. Jadi khawatir santri Sidogiri gak berotot. Jangan sampai pulang, Ustadz Somad mohon maaf tidak bisa ceramah 3 hari karena tangan terkilir. Jadi yang tidak dapat salaman tadi, insya Allah kita bersalaman, bertatap muka. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim. Saya paham. Santri-santri Sidogiri tahu itu semua. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim yaltaqiyani, berjumpa bertatap muka. Wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, Allah mengampuni dosa mereka. Saya begitu sampai tadi, santri cium tangan, saya kasih. Oh, silakan. Masya Allah. Begitu selesai makan, saya mendekat ke Kiai Hadratus Syekh Kiai Nawawi Abdul Jalil. Saya mau salami beliau, dia tarik tangan. Dalam hati saya, astagfirullah. Beliau saja yang kiai sepuh, keturunan orang-orang soleh, gak mau tangannya dicium. Kamu Abdul Somad dari tadi. Pukulan luar biasa. Sejak itu tadi ada yang menyium saya tadi. Masya Allah. Nasihati kaya kiai, sampean kan yang selalu beri nasihat. Tidak mau beri nasihat. Kalaulah saya perturutkan ikut akhlak beliau, saya diam aja. Ustaz enggak beri nasihat, cukuplah melihat saja sebenarnya. Makanya saya tidak beri nasihat. Ngobrol-ngobrol santai saja. Nanti kalau ada yang nanya, Ustadz Somad tadi ceramah di Sidogiri, orang wani. Dia cuma cerita-cerita aja. Gimana mau ceramah di kalangan santri? Wong Ustadz Somad nggak pernah jadi santri. Pernah di pesantren? Pernah. Berapa lama? Setahun. Loh, saya ditanya, kok bisa jadi santri setahun? Studi banding. Studi banding itu bahasa halus dari lari dari pesantren.
Makanya kalau ada Ustadz Somad nasihati, kalian yang di pesantren, tahanlah belajar sampai selesai. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Abdul Somad, engkaulah lebih dulu masuk neraka jahanam. Enggak tamat pesantren nyuruh orang tahan di pesantren. Tapi bukan berarti ini membenarkan bagi yang tidak tahan di pesantren. Justru mau cerita penyesalan mendalam. Sampai di Mesir tanggal 5 September tahun 1998, senang hati bukan main, karena sampai tertulis di pintu airport, udkhulu Misra insyaallah aminin. Biasanya di airport welcome, biasanya di airport ahlan wa sahlan. Tapi unik nih airport Kairo, udkhulu Misra insyaallah aminin. Tapi dompet bisa hilang juga kalau nggak dijaga. Sampai di Mesir senangnya bukan main. Pergi ke Sungai Nil, Masya Allah. Pergi ke piramid, Tabarakallah. Begitu masuk kelas, datang Syekh pakai jubah 2 lapis, yang dalam putih, yang di luar jubah hitam, pakai sorban putih di luar, merah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. نتكلم عن قضايا فلسطين فإن عملية السلام في الشرق الأوسط لن تتحقق إلا من سحاب الإسرائيليين من الأراضي المقدسة. Ngomong apa ini? Yang bisa saya tangkap paham waktu itu cuma 2. Assalamualaikum sama Alhamdulillah. Di situ datang menyesal, kenapa dulu belajar nggak benar-benar. Nggak lama keluar diktat. Satu mata pelajaran 200 sampai 300 halaman. Ambil kuliah Fakultas Usuluddin, Syu'batut Tafsir wa Ulumul Quran. Mata kuliahnya 13, hafalan Quran 2 juz. Barulah menyesal kemudian tiada berguna. Andailah dulu aku di pesantren. Andailah dulu aku serius baca Quran. Andai dulu, andai. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tak akan kembali. Akhirnya gimana? Ketakutan. Mau terjun ke Sungai Nil takut mati. Mau pulang kampung malu. Dulu udah kenduri berangkat, motong ayam. Saya sengaja ngasih tahu sama orang tua, jangan buat selamatan. Nanti kalau nggak berangkat malu. Setelah yakin saya di airport baru berangkat. Saya pun sampai di Cengkareng, Jakarta. Mak nelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Jadi berangkat malam ini? Jadi. Sudah boleh selamatan? Silakan. Ternyata sampai di Mesir mata kuliahnya susah. Kalau tahu gini nggak usah buat selamatan kemarin. Mau pulang malu, mau lanjut susah. Akhirnya kerja keras. Sebelah kanan kitab, sebelah kiri kamus Al-Munawwir. Pensil di tengah, tulis. Kawan yang lain nggak ada, mereka baca aja yang tamat-tamat pesantren. Saya Muqarrar namanya, kitab yang dikasih Al-Azhar. Buku mereka bersih, mereka tinggal paham. Saya seperti pohon beringin, berakar-akar ke bawah. Ada warna merah, ada gambar-gambarnya. Kawan heran, nah ente nggak hafal kosakata ya. Kerja keras luar biasa. Andai dulu aku serius ngapal Quran, tentu nggak susah. 14 mata kuliah, 2 juz, luar biasa. Oleh sebab itu maka adik-adikku sekalian, saya tidak katakan kalian murid-murid adik-adik saya. Anggaplah saya ini abang kalian. Wah, abang ngopo supaya bapak saya kalian. Abang paling tua. Begitulah. Jadi kalau sekarang kalian serius silakan. Kami nggak mau ke Mesir kok Pak Ustadz. Jangan semuanya jadi kiai, jadi ustadz. Kami nggak mau jadi penceramah kayak Ustadz Somad, jarang pulang. Nanti dipanggil Ustadz Toib lagi. Terserah kalian mau pilih jadi apa. Yang penting bisa baca kitab sudah. Paham kalian berperan.
Ada namanya Profesor Dr. Mahfud MD. Itu orang hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi, tapi itu santri. Baca kitabnya luar biasa. Jadi tidak mesti kalian jadi ustadz, jadi kiai, jadi penceramah. Terserah bakat kalian kemana. Tadi saya tanya, Pak Kiai, mereka punya ijazah formal? Punya. Muadalah diakui pemerintah? Iya. Ini hadiah dari pemerintah. Bukan pesantren yang merubah kurikulum. Sidogiri bertahan dengan kurikulumnya. Tidak ada yang merubah. Pemerintah yang merubah pendiriannya. Karena kamu tidak mau merubah, biarlah kami yang berubah. Akhirnya diberikan hidayah dan hadiah. Di sini dapat hidayah, lalu dia memberikan hadiah. Lirboyo, Sidogiri, Gontor diberikan muadalah, ijazahnya diakui. Mestinya ijazah ini sudah dari dulu diakui. Dari zaman Belanda sudah diakui. Belakangan takut kualat mereka, maka mereka akui. Materinya luar biasa. Orang bisa baca kitab kuning, bisa mengolahnya menjadi bahasa dan up to date. Sekarang sibuk tentang masalah apa? Heboh masalah cadar, langsung keluar bukunya tentang cadar. Tidak perlu diributkan. Tentang masalah Syiah, langsung keluar bukunya. Siapapun yang menulis, mau profesor doktor, mau kiai haji, siapapun dia terukur dengan kitab. Betul kata Quran, benar kata sunnah, benar kata ulama, kau benar. Tapi kalau kau keliru, kau akan diluruskan. Termasuk Abdul Somad. Jangan macam-macam Abdul Somad. Kalau engkau keliru, akan kami luruskan engkau. Makanya ngeri-ngeri sedap juga nih. Adik-adikku sekalian, sahabat-sahabat dakwah sekalian, maka kalian beruntung dan bertuah. Apa kata pepatah orang Melayu? Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Pasir yang digenggam buka jadi intan. Kenapa? Karena bertuah. Apa maknanya Pak Ustaz? Setelah kalian keluar dari pondok ini dengan bekal baca kitab, bisa ngomong, bisa nulis, hebat debat, tidak angkuh, tidak sombong, berakhlakul karimah, kemanapun kalian pergi, kalian akan dipakai. Ada barokah Tuan Guru, ada barokah Kiai dalam hidup kalian. Barakah yang beruku, onta yang turun ke bawah. Itu arti barakah. Onta turun ke bawah, berhenti. Ini ada kebaikan. Seperti angin yang berhembus, tapi kebaikan itu turun ke dalam diri kalian. Barakah doa Kiai. Maka jangan lupa minta barakah. Di pondok pesantren itu kadang ngajinya sebentar aja, cuman setengah jam. Yang lamanya Al-Fatihah. Itu almarhum Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Ngalap barokah. Sampean Arab lu ngonang di ngalap barokah. Barokah itulah yang didapat. Maka menjadi santri tidak menjadi penghalang untuk mengabdi kepada negara. Yang pertama, kepada agama. Kalian akan mencerahkan umat. Kalian tidak akan berkata menurut saya, tapi kalian akan berkata qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala al-Imam an-Nawawi, wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, wa qala al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, wa qala Syekh fulan, wa qala Syekh fulan. Setelah itu di akhir tawaduk barulah kalian berkata qultu. Qala qultu. Karena ada juga orang yang berkata qultu langsung. Kamu ngambil dari mana? Minal Qur'an was sunnah. Ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Langsung saja. Sanad kamu ke sunnah mana? Saya langsung ke Nabi Muhammad. Loh, kok bisa? Mana sanadnya? Haddatsani Google, wa akhbarani YouTube. Syekh Yasin Al-Fadani, Musnidud Dunya, pernah datang ke pondok ini. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, sanad-sanad datang memberikan ilmunya ke pondok ini. Ada barakahnya. Itulah yang terjaga sampai dari mulai sekarang kiai sampai kepada sanad keilmuannya Syekhuna Muhammad Nawawi Abdul Jalil, sampai kepada terus bersambung
sampai kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, lihat baik-baik kamu ambil agama kamu dari siapa. Laulal isnad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, orang akan berkata sesuai dengan kehendaknya. Kamu dari mana? Dari Imam Bukhari, Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah al-Bukhari. Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijaga silsilah. Saya hanya mau dari Bukhari, lain daripada Bukhari saya tidak mau. Karena inilah kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa iyami. Ini saja yang saya pegang, Bukhari. Syafi'i? Enggak, hanya Bukhari saja. Bukhari punya guru enggak? Punya. Berapa gurunya? 2000. Kamu dari TK sampai sekarang ada 200. Bukhari punya guru. Salah satu guru Bukhari namanya Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal punya guru. Salah satu guru Ahmad bin Hambal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kamu menolak Syafi'i tapi menerima Bukhari. Kamu sehat apa sakit? Keilmuan sanad, cara memakai sorban saja pun bersanad bersambung. Cara memegang tongkat saja pun bersanad bersambung. Meletakkan cincin di jari mana pun bersanad bersambung. Musafahah pun bersambung. Al-musalsalat bil awwaliyah, hadis apa yang pertama kali disampaikan pun bersanad. Begitulah mereka menjaga keilmuannya. Adalatul rawi, dhabtul rawi. Apa kata Imam Malik bin Anas rahimahullah radhiyallahu an? Aku bertemu 70 orang saleh di Masjid Nabawi ini. Andai aku minta satu orang saja berdoa, pasti turun hujan saking makbulnya. Tapi aku tidak ambil hadis dari dia. Kenapa? Karena dia tidak dhabit, tidak kuat ingatannya. Ada orang yang secara akhlak baik, pakaiannya sopan, bicaranya santun, tapi ingatannya tidak kuat. Maka syarat siqah pertama adalah, yang kedua dhabtur rawi. Barulah setelah itu salamatun minasyuzuz, tidak ada syaz. Mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu, tak boleh bertentangan riwayat yang siqah dengan yang lebih siqah. Tidak boleh ada illat, sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Begitulah lengkapnya mereka baru menerima ilmu. Sekarang orang modal baju koko bisa ngomong. Sulit, susah kalau tidak dijaga ini dengan baik. Maka dalam beragama, alhamdulillah, pesantren Sidogiri sudah meringankan beban umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini, mereka akan pulang ke kampung halaman mereka. Mereka akan berceramah, menyampaikan tausiah, bacakan kitab. Saya pulang ke kampung, lalu kemudian ada seorang sahabat dakwah. Saya tidak menyebut mereka jamaah, tapi mereka sahabat dakwah. Ustaz Somad, nanti ke masjid kami ya. Kita buat subuh. Subuh hari apa? Hari Ahad. Kita sengaja buat subuh hari Ahad, hari Sabtu karena libur. Siapa datang? Itu kakak sepupu saya, dia buat. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Barakallah. كيف بارك الله فيك. جزاك الله خير. تفضل كيف. بارك الله فيك Kiai Fuad Nur Hasan. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Atalallahu umrahu insyaallah.
Sampai mana tadi? Hah? Ustadz Somad nanti ngajar di masjid kami ya. Ini baru pulang ini. Insya Allah Pak. Saya nanya, jamaahnya banyak. Ya nanti kita lihat aja Ustadz. Baru-baru pulang. Begitu sampai di masjid sebelum azan subuh. Karena sholat subuh berjamaah. Sampai di masjid, Masya Allah. Lebih banyak tiang daripada orang. Sholat subuh. Akhirnya saya ngasih pengajian satu subuh, satu hadis saja. Nama rawi a'la, sahabat. Setelah itu matan hadisnya. Habis itu takhrijnya dalam kitab apa, bab apa. Setelah itu kandungan isinya. Ngomong lebih kurang 1 jam. Habis itu buka tanya jawab. Begitu terus. Lalu kemudian terus berlanjut. Dari tahun 2010 sampai 2014 4 tahun. Akhirnya pengurus tidak lagi sanggup menampung karena penuh jamaah datang. Pindah ke masjid yang baru 2 lantai, namanya Masjid Al-Falah, tinggi. 2 tahun di Masjid Al-Falah. Pindah lagi masjid lain karena banyak ibu-ibu komplain, khususnya ibu hamil. Karena masjid ini bertangga, mereka tidak bisa naik. Akhirnya penuh, juga banyak tegak-tegak berdiri di tangga. Pindah ke masjid lain. Jadi kita tidak perlu memikirkan orang datang atau tidak. Yang penting kita ngajar aja. Ada yang datang, ada nggak datang. Yang penting kita bacakan ini seperti kita terima dari guru-guru kita dulu. Buka pengajian, jangan sampai tidak. Walaupun di pesantren 7 tahun, 12 tahun, setelah itu dia pulang bisnis, silakan bisnis. Tapi tetap luangkan satu waktu untuk umat. Karena peran santri adalah beragama. Maka saya sakit hati dengan ada alumni Lipia di Jakarta. Menulis di internet, apa kata dia? Masa jauh-jauh belajar ke Kairo, pulang cuman ngurus koper jamaah umroh. Terus terang ini sakit hati saya. Soalnya saya bawa jamaah umroh juga. Ada model-model ustadz, setiap ceramah, kultum, apapun judulnya, ujungnya pasti umroh. Jamaah sekalian, adapun judul kultum kita adalah tentang taubat. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Tapi taubat kita ini lebih diterima Allah kalau al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Bagi yang ingin berangkat, silakan daftar ke daftar berikut ini. Salahkah kita bawa jamaah umroh? Enggak salah. Tapi ngajinya jangan sampai tinggal. Justru dengan ngaji itu jamaah itu akan datang. Barakah. Manusia ini punya hati. Di dalam hati itulah sirrullah. Allah menciptakan cinta di dalam hati hamba itu. Kalau sudah hamba itu cinta, maka akan datang dia seperti magnet. Kalau masih ingat besi berani yang diletakkan di dalam pasir, lalu kemudian ada melekat batu-batu hitam kecil di dalam pasir, lalu kemudian diletakkan di atas kertas, lalu besi beraninya dimainkan dari bawah. Anak-anak sekarang nggak tahu itu. Karena anak sekarang sudah main game online PlayStation. Kami dulu masih itu. Ternyata kalau ada magnet, dia akan berdatangan. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau hanya ambil bambu, pasang tali benangnya, pasang mata kail pancingnya, letakkan. 1 pancing, 2 pancing, 3 pancing, 4 pancing. Masalah ikan apa yang datang itu bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Urus urusanmu, biarkan Allah mengurus urusan dia. Sekarang banyak orang terlampau mengurus urusan Allah sampai dia tidak urus urusan dia. Kamu sudah pasang pancing? Iya kalau ikannya datang. Kalau enggak, pasang aja. 1 pancing, 2 pancing, 3 pancing, 4 pancing. Nanti sore lihat, yang ini cacingnya hilang. Yang ini kailnya hilang, putus. Yang sisanya sama gagang-gagangnya hilang. Sedihkah engkau? Tidak. Karena engkau sudah beramal. Pasang lagi, engkau pulang ke rumah.
Orang rumah bertanya, ada ikannya? Enggak ada, belum rezeki kita. Ternyata tak lama setelah itu datang jamaah bawa ikan yang sudah masak. Saya enggak nyambung Pak Ustaz. Yang penting engkau buat. Ketika Hajar naik ke atas bukit Sofa, tidak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Sedihkah dia? Tidak. Dia pulang dengan tidak putus harapan. Ternyata air bukan datang dari tumit engkau wahai Hajar. Engkau yang lari, engkau yang lompat, air tidak datang. Tapi Allah kuasa, air justru datang dari tumit anak kecil yang belum bisa berjalan. Air dari kaki Ismail. Sulitkah bagi Allah melakukan itu? Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu kamu di kampung ini, kami dulu di kampung ini bingung, banyak masalah agama, kami nggak ngerti. Alhamdulillah setelah ada alumni Sidogiri pulang, selesai masalah agama kan. Gitu. Jangan sampai kehadiran kita buat masalah. Dulu alhamdulillah Ustaz Somad, kami di kampung ini adem, ayem, tentrem. Setelah Ustaz itu pulang kacau balau lagi. Kita ini menyelesaikan masalah umat, bukan menambah masalah. Ada satu masalah memang orang perlu dalil. Solat, kenapa kamu solat? Perlu dalil. Wa aqimus salah. Kenapa kamu bayar zakat? Wa atuz zakah. Kenapa kamu berangkat haji? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi para perkara-perkara yang mesti dalilnya detail, itu kita tidak mesti. Cukup taklid, cukup ittiba. Jangan semua orang mesti berijtihad. Jangan ikut kiai ini, jangan ikut ustaz ini. Kita kembali ke Quran dan Sunnah. Kita mesti berijtihad. Siapa yang sanggup? Orang baca koran aja nggak ngerti. Baca WhatsApp aja kadang-kadang bingung. Ini mau baca ayat Allah, mau berijtihad sendiri. Imam As-Suyuti yang hafal 200.000 hadis, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih daripada itu, aku akan hafal juga. Tapi tetap di akhir namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Tetap di ujungnya Asy-Syafi'i. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i hidup, saya hidup. Syafi'i keluarga, saya berkeluarga. Syafi'i berijtihad, saya pun bisa. Tak ada beda saya dengan Syafi'i. Syafi'i yang mana? Syafi'i tonggone sampean yo iya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i keluar dari rumah, telinganya ditutup. Sampai masjid orang nanya, Syafi'i, kenapa telinganya ditutup? Karena semua yang aku dengar dari awal sampai akhir aku ingat. Aku tidak mau mendengar yang tak baik sehingga terekam di dalam. Sampean cuman pesan gula, kopi sama susu lupa. Imam Syafi'i kalau baca kitab, yang ini ditutup, yang ini dibaca. Kenapa? Karena kalau yang ini dibuka, dia tahu juga artinya. Kamu lalu mengatakan sama dengan Syafi'i. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di Bani Huzail 20 sana, 20 tahun. Bani Huzail kampung Arab asli yang tidak terkontaminasi dengan bahasa Romawi, bahasa Persia, bahasanya steril, bersih, 20 tahun. Kamu belajar bahasa Arab 16 tatap muka, 2 SKS. Potong mid semester, potong akhir semester. Kadang dosennya lambat, kadang kamu yang lambat, kadang sama-sama nggak datang. Mau berijtihad. Gimana ceritanya? Oleh sebab itu kita ikuti ulama. Dalam hal ini kita bertaklid. Andai tidak bertaklid, kita ittiba. Mujtahid, jauh dari panggang api, jauh dari panggangan. Kapan matangnya? Oleh sebab itu maka, sedangkan naik pesawat aja kita bertaklid. Saya besok sore mau pulang, saya bertaklid kepada pilot. Saya cukup duduk, tenang, pasang seat belt. Nggak perlu saya datang ke pilot nanya, pilot di mana koplingnya? Ini minyaknya masuknya kemana? Ini minyaknya jenis apa? Kata pilot, kamu cukup bertaklid saja ke saya. Sana, selamat insya Allah.
Nah, inilah kita gunanya ikut ulama. Allah, taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Ulil amri ada yang punya sultoh, kekuasaan. Ulil amri ada yang punya ilmu. Itulah kita taat kepada ulil amri, ulama. Di antara ulil amri itu ulama. Maka kita menenangkan umat ini dengan ilmu yang kita punya, dengan menjelaskan penjelasan sedetailnya. Kalau nggak tahu, jangan bilang nggak ada. Ini banyak orang nggak tahu, dia bilang nggak ada. Ustaz, gimana masalahnya? Nggak ada tuh, nggak ada. Padahal dia belum ketemu. Ulama dulu enak bilang lam aqif alaih. Lam aqif alaih, dia sudah baca semua. Kita baru baca sampul sama matba'ah. Habis itu bilang lam aqif alaih. Dhaif ini dhaif ini. Ini dhaif ini. Ini dhaif. Hadza dhaif. Hadza dhaif. Hadza dhaif. Didhaifkan. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh menulis At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. 7 jilid. Qala fulan dhaif. Qultu bal sahih. Ternyata hadis itu sahih. Kenapa dia katakan dhaif? Dia cuma lihat satu sanad. Padahal hadis itu sahih bi jami'i syawahidihi wa mutaba'atihi. Dia tidak tahu syawahid dan mutaba'at. Dia katakan dhaif. Oleh sebab itu perlu melihat pendapat orang lain. Alhamdulillah kitabnya bisa dibaca, mazhab-mazhab mengerti, tapi tetap kita ahlus sunnah wal jamaah. Azhari. Siapa itu Azhari? Syekh Ali Jum'ah memberikan definisi. Man huwal Azhari? Siapa itu Azhari? Apakah Azhari orang yang pakai jubah, pakai torbus merah? Apakah Azhari orang yang lama di Kairo? Ada juga orang lama di Kairo mengaku Azhari, titel LC. Apa itu LC? Lama di Kairo. Azhari itu siapa? Azhari Asy'ariyul Aqidah atau Maturidiyul Aqidah. Maturidi atau Asy'ari dalam bidang akidah. Fikihnya at-tamadhhub bi ahadil madzahibil arba'ah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kebetulan kita Syafi'i. Tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Ahlus sunnah wal jamaah. Abdul Samad, aqidah Asy'ari, fiqih Syafi'i, tasawuf Junaid al-Baghdadi. Itulah amalan kita. Ini mesti diperkuat. Kalau kita tidak kuat, saya diyakinkan bahwa ini namanya apel. Siapapun yang ngomong ini apel. Ini apel. Ya, tiba-tiba datang orang mengatakan itu mangga. Tidak, ini apel. Jumpa yang pertama orang, enak mangganya ya, apel. Datang orang yang kedua, itu mangga ya, apel. Datang orang ketiga, mangga ya. Mangga apa apel? Mangga apa apel? Akhirnya orang keempat bertanya, itu apa Ustaz? Mangga rasa apel. Kamu harus yakin bahwa ini benar. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Angin kencang, dia tidak akan tercabut. Paling-paling patah di tengah, tapi akarnya tidak akan tercabut. Kenapa? Karena keyakinan yang kuat. Sekarang kita dilemahkan. Ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berpucuk. Kemana air kencang, ke sana dia pergi. Siapa dia? Enceng gondok. Di mana menanamkan akar itu? Di sini. 7 tahun, 12 tahun, tanamkan akarnya. Kau yakin seyakin-yakinnya bahwa ini adalah kucing. Siapapun berkata ini adalah kucing. Datang orang berkata, ini kucing apa anjing? Kucing. Beli di mana anjingnya? Kucing. Wah, mantap ya, kucing. Kalau nggak percaya tendang, kucing. Gitu. Sekali yakin, tetap yakin. Ini orang tidak punya keyakinan. Kalau dia fa'il, pasti abdu. Kalau dia masuk huruf jar, pasti abdi. Keyakinan itu simple, sederhana. Dan itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ada 3 yang tidak ada dalam bahasa kita, tidak ada dalam tradisi kita. Al-i'rab, an-nasab, as-sanad. I'rab itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ra'aitu Muhammadan
marartu bi Muhammadin ja'a Muhammadun. Dalam bahasa Inggris nggak ada itu. I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. This is Muhammadun. Itu ada. Itu keyakinannya mesti kuat. Imam kalau nggak kuat-kuat, oh makmumnya di belakang cerdas-cerdas. Oh kacau kalau ayatnya sampai dia tidak betul. Kenapa? Karena itu semua kalau tidak diyakinkan dengan kuat sebenar-benarnya, na'udzubillah. Maka adik-adikku, sahabat-sahabatku sekalian, kalau sudah kalian yakinkan itu dalam hati, jangan sampai kalian robah. Inilah dia berperan pertama, beragama. Tadi saya mulai tausiah jam 7:30. Sekarang sudah jam 8:30. Cepat betul di sini waktunya. Memang tadi saya menduga waktu di kamar ada 2 jam. Sebelah kiri WIB, waktu Indonesia Barat. Sebelah kanan ada WIS, waktu Indonesia Sidogiri. Bedanya saya lihat setengah jam. Ternyata di sini orang disiplin waktu. Kadang-kadang kita penceramah ini datang, jamaah belum datang, udah datang duluan. Tapi di sini begitu saya sampai, masya Allah, ternyata mereka pakai waktu WIS, waktu Indonesia Sidogiri. Di mana-mana saya ceramah 1 jam 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Tapi botol santri tidak ada batasan. Karena mereka itu wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Inilah dia ma'an ghadaqa. Kalau sudah diminum tidak akan haus untuk selamanya. Tidak akan putus, tapi syaratnya satu, istiqamah. Kita lanjutkan. Yang kedua, berbangsa. Kita ini bangsa. Saya kemarin langsung sampai Surabaya dari Melbourne. Di Canberra, habis Canberra di Sydney, habis Sydney Melbourne. Banyak ketemu bule dan pakle di sana. Ada masjid besar namanya Masjid Lebanon, Lebanese Mosque, Masjid Muslim Lebanon. Ustaz, itu masjid punya orang Lebanon. Kita baru saja beli masjid, Ustaz, namanya Masjid Baitul Ma'mur di Melbourne, Australia. Masjidnya orang Indonesia. Kenapa kita mesti buat masjid yang ciri khas bangsa kita? Karena memang sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita punya rasa ciri kebangsaan tersendiri. Kalau kita pergi ke Makkah, ngelihat ada orang pakai peci, pakai sarung, nah itu pasti Indonesia. Ini ciri Indonesia. Ini dari mana ini? Ini pun diadopsi juga dari luar setelah mengalami beberapa perubahan. Baju yang saya pakai ini, coba bandingkan dengan baju Jet Li dan Chow Yun Fat. Mirip kan? Ya. Kain ini dari mana? Dulu kami di Sumatera menyebutnya kain madras. Nah, ibu saya selalu beli kalau mau Ramadan, ngasih ke kiai, tuan guru, kain madras. Dulu saya tidak tahu madras itu ternyata India. Bajunya Cina, kainnya India. Pecinya Coach Hutai. Cuman agak dipotong sedikit. Ini kita ambil, tapi kita pandai berkreasi. Nah, oleh sebab itu maka kita punya warna tersendiri. Nah, ini budaya kita. Islam datang tidak merubah kita menjadi Arab. Abdul Somad, kamu harus menjadi Arab dan harus tidak. Kita tetap dengan ciri khas kita. Kita tetap menjadi bangsa. Yang Jawa tetap dengan bahasa Jawanya, tetap dengan tradisinya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, saya orang Jawa, sholat pakai belangkon boleh apa enggak? Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ya enggak. Apa salahnya belangkon? Pakai belangkon. Oleh sebab itu selama tidak merusak, memasukkan irama-irama ke dalam sholawat, banyak sekali. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah salamullah. Itu nggak pernah saya dengar di Mesir. Nggak tahu orang Mesir lagu itu.
Nahom, irama itu nggak ada. Lama saya mikir, ini mereka dapat dari mana? Ternyata lagu Jawa. Ler iler, ler iler. Nasumiler ta ijo royo royo. Ulama tahu itu. Dan Islam tidak pernah membunuh seni. Islam luar biasa. Kalaulah dulu sunan-sunan itu datang bawa golok panjang, kalau kamu tidak ikut ini pancung kepalanya. Kita nggak Islam sekarang. Mereka dengan local wisdom. Lokal, tapi hikmah-hikmah lokal. Dia tetap. Makanya ketika ada orang yang bertanya ke saya, ada di kampung kami tradisi menjambut bupati, wali kota, itu disambut dengan tari persembahan seperti kotak, di dalamnya ada sirih. Itu dikasih. Lalu mereka nelpon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad di Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau. Iya, tolong keluarkan fatwa haram tari persembahan. Itu bukan budaya Islam. Haram tari persembahan. Oh, kalau gitu kita robah aja. Di mana letak haramnya? Karena pakai sembah. Berarti bukan menyembah Allah. Oh, oke. Kalau gitu kita robah jadi tari welcome. Selamat datang. Dia tidak ada meliuk-liuk erotis, hanya sekedar bawa tepak sirih. Tetap nggak boleh Pak Ustaz. Kenapa? Karena yang membawa itu anak-anak gadis cantik, auratnya terbuka. Oke, kalau gitu kita bawa anak TK. Maka beberapa kabupaten membawa anak TK yang masih umur 5 tahun bawa sapu sirih. Sehingga melihat anak-anak itu ingat dia anaknya di rumah. Kalau mahasiswi lupa dia bojone nang omah. Oleh sebab itu Islam tidak menghilangkan tradisi. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW, mereka sudah ada tradisi menyembelih kambing ketika anak lahir. Anak lahir, sembelih kambing, ambil darahnya, sapu usap ke kepalanya, ambil darahnya, oles ke keningnya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, ini nggak boleh, tapi ada yang baiknya. Khudma sofa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Mengoleskan darah najis ke kening, menyapu darah, mengusap darah ke kepala, nggak boleh. Tapi dagingnya tetap halal, maka silakan makan. Ambil yang baik. Begitu juga dengan adat istiadat kita. Kita berbangsa, banyak sekali tradisi-tradisi kita, dan ini tidak bertentangan. Silakan lanjutkan. Tapi ketika dia bertentangan, maka kita kembali kepada tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak tradisi kita tentang panjat pinang. Sampai sekarang saya masih ditanya orang, Ustaz, apa hukum panjat pinang 17 Agustus? Loh, nggak apa-apa saya bilang. Tapi Nabi nggak pernah melakukannya. Ini bukan ibadah. Ini kan hanya sekedar sukacita. Ini kan hanya sekedar kebanggaan. Tapi ini mewariskan sesuatu yang tidak baik, Pak Ustaz. Di mana letak tidak baiknya? Sudah naik ke atas, melorot jatuh lagi. Naik turun lagi. Itu menyebabkan kita tidak maju, Pak Ustaz. Loh, kita nggak maju, nggak ada hubungan dengan panjat pinang. Ini hanya kebahagiaan seremonial saja. Kecuali yang panjat pinang perempuan. Baru nggak boleh. Karena aurat na'udzubillah ini. Selama itulah hebatnya adik-adikku sekalian. Kalian tidak belajar produknya, tapi belajar mesin pencetaknya. Itulah dia usul fiqh. Kalian belajar Al-Lumah karya Imam Syirazi. Kalian belajar pula itu Al-Mustasfa lil Imam Al-Ghazali. Kalian belajar yang modern usul fiqh Imam Dr. Abdul Karim Zaidan. Kalian baca, kalian bandingkan, kalian komparasi. Akhirnya kalian bisa, oh kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat. Antara kuat dan tidak kuat, sunat muakkad. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Kalian sudah bisa menetapkan, mesinnya ada di kepala kalian. Sehingga nanti datang jamaah nanya, Ustaz, ini sedang musim pilkada, gimana kami sikap menerima banyak bantuan-bantuan? Apa bantuannya? Kain sarung. Ada tulisan di ujungnya, coblos nomor. Apa hukumnya Pak Ustaz? Nah, kalian bisa menjawab itu di tengah masyarakat. Kalian menjadi ujung tombak. Bagaimana memberikan fatwa yang menenangkan, yang mencerdaskan, yang memberikan pencerahan, istinarah, nur
bercahaya, umat ini bercahaya. Namun tetaplah kita menjaga kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Juzur Al-Hindiyah. Juzur, jazirah, pulau-pulau. Al-Hindiyah, pulau-pulau yang berada di bawah India. India, Pakistan, Bangladesh, di bawahnya ada pulau-pulau. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Lalu kemudian, dan ini mirip-mirip semua warna kulitnya. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Tidak terlampau putih, tidak terlampau hitam. Sawo matang hampir busuk. Jepang, Korea, Cina, putih. Burkina Faso, Afrika Selatan, Cote d'Ivoire, Namibia, Zambia, Gambia, hitam. Kita tidak terlalu kelihatan. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Manado, orang Makassar, tidak terlampau nampak perbedaan. Tapi kalau kita sedang berada di samping Ka'bah, kelihatan. Ya Allah, macam-macam doa. Lihat sebelah kanan putih, lihat sebelah kiri hitam. Sebelah kanan seperti telur ayam yang dikupas, sebelah kiri seperti tempat masak telur ayam. Dua-duanya ada di samping Ka'bah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Mereka punya bahasa, mereka punya suku, mereka punya adat istiadat. Dulu saya tinggal di asrama. Tadi melewati tempat tinggal adik-adik. Ingat dulu saya tinggal di asrama di Maroko. Nama asramanya Cité Universitaire International. Cité artinya kota, universitaire universitas, internasional kota tempat tinggal mahasiswa internasional. Anak-anak yang putih temannya putih semua. Tajikistan, Uzbekistan, Aljazair, putih. Ada satu namanya Maksimo. Saya setiap ketemu dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama-lama saya ngobrol. Min aina anta? Ana Rusi. Rusi? Aina haza Rusi? Moskow. Moskow. Rupanya Kristen Ortodok. Enggak Islam. Ngapain kamu belajar ke Maroko? Saya belajar bahasa Arab. Untuk apa? Nanti saya kerja di diplomat. Karena kami dari jurusan bahasa Arab, nanti kerja di diplomat ditempatkan di negara-negara Arab. Luar biasa. Mereka peduli pada bahasa Arab. Mereka bahasa Arab, belajar bahasa Arab bukan untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Mereka memang paham itu untuk menunjang negara mereka, untuk memperkuat negara mereka di Jazirah Arab. Luar biasa. Ini putih semua. Yang kelompok ini Gambia, Namibia, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Afrika Selatan, Madagaskar, orang hitam semua. Saya lebih suka mendekat ke yang hitam. Yang pertama, orang hitam ini lebih ramah, lebih sopan, lebih baik. Orang putih ini agak sombong, mentang-mentang dia putih. Tapi yang paling membuat saya senang berada di tengah orang hitam ini, terasa kita lebih putih. Nah itu dia. Dan mereka punya adat tradisi macam-macam. Jadi kita tetaplah berbangsa. Dan saya waktu di sana pakai batik. Saya tetap pakai batik. Mereka heran. Abdul Somad, mahadha? Saya bilang, hadha batik. Saya pakai batik. Batik saya. Kenapa ketika di Indonesia Ustaz tidak pakai batik? Wah, sing pakai batik. Saya pakai baju putih. Banyak jamaah komplain, Ustaz ganti baju lah, masa putih terus. Pergi ke Sidogiri, dikasih putih lagi. Ini baju Sidogiri, lihat merek. Kain hijau. Kenapa Ustaz pakai kain hijau? Karena Nabi suka warna hijau. Makanya Nabi burdatun khadra, sorban burdahnya hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Penghuni surga min sundusin khudri wa istabraqa. Khudr, warna hijau. Luar biasa. Makanya hijau. Bahkan kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sering-seringlah melihat warna hijau supaya mata. Maka tutup botol pun hijau. 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 Mau sedekah pun warna merah.
Mana tahu nanti yang itu jadi alasan. Kenapa ngasih yang hijau? Karena Rasul menyuruh. Bukan. Ini tidak ada kaitan sama warna. Nah, Ustadz pun pakai batu cincin warna hijau, sejalan sama kain sarungnya. Iya. Itu sengaja Ustadz beli. Enggak, ini mereknya Casio, kasih orang. Adik-adikku sekalian, lalu kemudian kita berbangsa. Dimanapun kamu tinggal, jangan pernah kamu tinggalkan. Ini unik Indonesia. 17.000 pulau bisa disatukan oleh yang lain. Itu dia besar. Awalnya besar. Namanya Uni Soviet. Uni Persatuan Soviet, negeri Soviet. Semua besar. Tapi begitu jatuh Gorbachev, Gorbachev jatuh, naik Boris Yeltsin, sekarang naik pula Vladimir Putin, pecah ini negara, akhirnya menjadi Rusia kecil. Awalnya besar, menjadi kecil. Kita kebalikannya, dulu kecil. Kerajaan Aceh kecil, ujung Sumatera Aceh kecil, di bawahnya ada kerajaan Langkat kecil, di bawahnya ada kerajaan Melayu Delhi kecil, di bawahnya ada kerajaan Melayu Serdang kecil, di bawahnya ada kerajaan Melayu Asahan kecil, di bawah itu negeri kami, kerajaan Melayu Riau Siak Seri Indrapura. Di bawah itu kecil adalah kerajaan Melayu Jambi, ada kerajaan Melayu Palembang, ada kerajaan Lampung, habis itu baru masuk ke Jawa, Pasundan, lalu kemudian kerajaan Demak, yang sebelumnya ini Majapahit. Tapi kemudian kita menjadi negeri yang besar. Maka kalau ada orang yang bertanya ke saya, Ustaz, apa tidak khawatir akan perpecahan? Kita tidak seperti mereka. Mereka besar dulu baru pecah. Kita sudah pernah pecah dulu. Nggak mungkin pecah lagi. Dengan syarat kita yang menjaga. Benteng terbesar persatuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah pesantren dan umat Islam. Pancasila yang menyusutnya, kata-katanya, siapa itu? Ulama-ulama kita, baca sejarah. Maka umat Islam tidak perlu fobia terhadap nasionalisme. Kita sekarang berhadapan dengan dua kelompok. Yang satu terlalu ketakutan terhadap Islam. Maka muncul Islamfobia. Ngelihat orang teriak Allahu Akbar, dia takut. Allahu Akbar, aku disunat. Kami tidak akan memotong apapun. Kalaupun kami selalu mengasah golok, itu hanya persiapan Idul Kurban. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami menjaga kebangsaan. Tidak ada yang dirubah, tidak ada yang dirusak. Maka menguatkan peran santri dalam beragama sudah kuat. Berbangsa, jaga bangsa kita. Saya orang Melayu dari Sumatera, berbahasa Melayu. Tapi di sini saya tidak dipaksa bahasa Jawa. Tidak ada kiai televisi. Ustaz Somad, engkau nek sampean ceramah ngomongnya Jawa ya. Orang Jawa, awas sampean. Tidak ada. Berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bernegara Indonesia. Kita semuanya sama. Makanya kalau sudah sampai di Makkah, Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara. Waktu berangkat dari Safa ke Marwah, itu melihat sebelah Indonesia, Indonesia, Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Bahkan sekarang ngomong sama orang Arab, bikam haza 5 rial. Kita ngomong Arab, dia bahasa Indonesia. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beragama santri berperan. Berbangsa, santri berperan. Yang terakhir, bernegara. Jangan karena nasionalisme lalu kita menganggap keislaman kita menjadi rusak. Ini terkadang ada dua kelompok. Yang satu menganggap kalau saya bernegara kesatuan Republik Indonesia, tauhid saya rusak. Tidak, tauhidmu tetap tidak rusak. Ketuhanan yang Maha Esa, Tunggal, Satu, tak berbilang. Qul huwallahu ahad. Ayat yang berikutnya lanjutkan sendiri. Jadi kalau saya yang baca, mentang-mentang nama dia dibaca kuat. Allahus Samad.
Saya ini hambanya, Abdus Somad, berusaha menjadi hamba dia. Kau jangan jadi hamba harta, kau jangan jadi hamba kuasa, jadilah engkau hamba Allah. Doakan saya supaya dia menjadi hamba Allah. Nah, bernegara ini sekarang berhadapan dengan dua kelompok yang saling serang menyerang. Yang satu takut terhadap Islam, Islamophobia. Yang satu takut terhadap nasionalisme. Dengan bernegara Indonesia, keislaman kita tidak rusak. Negara ini tidak melarang kita beraktivitas apapun. Kamu mau jadi apa? Jadi ustadz, silakan ceramah. Saya belum pernah ditahan, diusir ceramah di mana-mana. Itu yang kami baca Pak Ustadz. Ada beberapa tempat. Oknum-oknum saja. Kemarin masuk ke Australia bebas. Paling-paling dia tanya 1 jam. Dia tanya mau ngapain kemari, ada urusan apa, mau menyampaikan apa, mau ini apa. Saya jawab. Habis itu dipersilakan masuk. Habis itu mau pulang. Gara-gara isu teroris. Dia lihat-lihat nggak ada. Masa orang selembut ini teroris? Teroris kok orang 2 bulu. Oleh sebab itu maka kita jelaskan saja, kita baik. Kita tetap berbangsa, tidak merusak. Bernegara. Negara kita sudah baik, maka kita sampaikan kepada siapapun yang mengkhawatirkan. Hai saudaraku, mungkin engkau berbeda dengan aku dalam keyakinan, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ketika muncul dulu isu-isu Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad anti kenegaraan, Abdul Somad itu radikal rasis. Alhamdulillah, sehari setelah itu datang kawan yang posting saya sedang mengerek bendera. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Saya waktu SD dulu yang tukang ini. Apa namanya itu? Dirijen, itu tempat minyak lampu. Saya kecil, saya pun bawa bendera dulu. Makanya kalau ada orang ngisu-ngisukan gitu, kamu kalau mau cari isu yang lain. Jangan isu anti kebinekaan. Siapa bilang kita anti kebinekaan? Kita bebas. Islam mengajarkan kita rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin, alamin. Lihatlah pokok kayu tidak ditebang. Itu ada pokok kayu. Siapa yang membuat pokok kayu itu tidak ditebang? Islam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon sidir kau tebang tanpa sebab, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Sedangkan batang pokok kayu saja tidak kami tebang, apalagi lehermu. Kami tidak diajarkan itu. Di sini tanam tanaman. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanam. Sudah mau mati, ada bibit korma, tanam. Untuk apa? Supaya setelah engkau mati pahalanya mengalir, ada orang bernaung di bawahnya, ada orang makan korma, maka tanamlah korma. Kalau gitu cuman korma aja Pak Ustaz, yang lain-lain juga salah. Makanya saya dibawa oleh Ustadz Salim Afillah ke Yogyakarta, diperlihatkannya tiang, ada pohon salah, gambar salah. Coba Ustadz lihat, gambar apa yang diukir oleh Raja Jawa ini? Apa ini? Salah, saya bilang. Kenapa salah? Karena mereka ada filosofi Islam. Ada apa dengan salah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Anggur nggak ada, apel nggak ada. Ini dari barat semua ini. Tapi di Sidogiri tidak anti barat. Kalau Sidogiri anti barat, pasti yang ada cuma semangka. Apple ada, anggur ada. Apple yang sudah digigit sebelah, itu yang paling mahal. Kita tidak anti. Alat-alat kita pakai. Andai Sidogiri anti kebinekaan, pasti dia tidak pakai mikrofon. Karena mikrofon ini bukan dari Makkah, ini dari barat, makanya tertulis on, off. Kalau dari Arab pasti al-hayah wal maut. Kita tidak anti. Silakan pakai.
Ketika Nabi perang Ahzab, perang Khandaq, datang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kami punya strategi dari Persia, Farisi, Persia. Apa strategi perang? Gali parit. Parit bahasa Arabnya Khandaq. Gali parit lebar supaya apa? Nanti kuda kafir Quraisy dari Makkah tidak akan bisa masuk menyeberang ke Madinah. Itu strategi bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Itu murni dari Persia. Hadis takriri. Nabi menerima itu. Apa artinya? Produk barat silakan pakai selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Alhamdulillah ceramah Ustadz Somad malam ini direkam dari 3 arah. 1, 2, 3. Dan ketiga-tiganya tidak Islam. Samsung, Panasonic, Sony. Kita tidak ada yang anti. Oleh sebab itu, maka dalam bernegara ada kawan kita dari Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, kita tetap hidup bisa bersama. Santri-santri dikatakan pondok pesantren adalah sarangnya teroris. Mereka radikal. Mereka akan pulang bawa golok panjang. Sebelah kanan Quran, sebelah kiri golok. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Yang kamu jadikan sampel pesantren mana? Itu pasti pesantren Al-Hoqs. Sedangkan pesantren kami Al-Haq. Banyak yang tak bisa membedakan mana al-haq wa ainal hoax. Ini mesti diluruskan ini. Kita semua menyampaikan kelembutan, rahmat bagi semesta alam. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan buang air kecil, maaf, kencing di lubang tanah. Anak-anak pergi camping, browsing, surfing, diving, launching, mancing. Sampai ke tengah hutan, ada lubang tanah. Lihat gak ada orang, iseng-iseng kencing di lubang tanah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Dalam Hasyiah As-Sindi ada 2 sebab. Pertama, karena lubang tanah masakinul jan, tempat tinggalnya jin. Cari agama yang peduli sampai kepada berperi kejinan. Jin aja diperhatikan. Jangan buang air kecil di lubang tanah, karena di dalamnya ada jin sedang selamatan. Bayangkan mereka sedang kematian anaknya, tiba-tiba datang angin puting beliung, banjir bandang. Makanya banyak yang kerasukan jin, gara-gara mengganggu tempat tinggal jin. Tidak boleh istinja menggunakan tulang onta. Kenapa? Bi'annahu min ta'ani ikhwanikum. Karena tulang onta, tulang kambing adalah makanan saudaramu. Ikhwanikum, saudara kamu dari kalangan jin. Makanannya tulang. Makanya kalau makan, tulangnya sisakan. Ini banyak jin yang lihat, waduh kita nggak habis. Sampai ke sana Islam memikirkan. Alasan kedua, kenapa tidak boleh buang air kecil kencing di lubang tanah? Karena lubang tanah tempatnya semut-semut kecil, anai-anai, serangga di dalam. Rupanya di dalam itu mereka sedang pilkada. Banyak baleho-baleho yang tumbang. Padahal mereka sudah kampanye 3 bulan yang lalu. Hancur. Pernah tak orang berpikir tentang itu? Nabi Sulaiman berpikir tentang itu. Apa kata Sulaiman? Bala tentara, tahan, jangan jalan dulu. Kenapa Sulaiman? Karena aku mendengar sayup-sayup terdengar suara Panglima semut berkata, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang, karena takut terinjak nanti tentara Sulaiman. Apa maknanya? Pemimpin mesti mengerti bahasa umat. Kalau tidak, dia tidak akan mengerti, dia akan injak-injak semut. Sulaiman mengerti bahasa semut. Mengerti apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dibicarakan umat. Kalau tidak terjadi miskomunikasi. Sulaiman komunikasinya bagus. Komunikasi dengan semut bisa. Komunikasi dengan jin bisa. Apa kata Sulaiman? Ketika dia ingin agar kursi Balqis pindah dari Palestina, dari Yaman, Palestina. Ratu Saba sudah berada di tengah jalan.
Sulaiman mau menunjukkan kepada Ratu Saba bernama Bilqis, supaya Bilqis terpukau. Ketika Bilqis sampai ke kerajaan Sulaiman, dia heran, loh kok kursi saya sudah sampai duluan. Bayangkan Ustadz Somad mau tausiah, dia lihat kursi rumah saya kok sudah disidogi. Wow, amazing. Luar biasa. Nabi Sulaiman mau memberikan kesan luar biasa kepada Bilqis. Nanti Bilqis akan sampai ke istana Sulaiman, dia lihat kesan pertama begitu menggoda. Nabi Sulaiman adakan musabaqah, perlombaan siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan balut tentara, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum mereka sampai ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berkata jin Ifrit. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman. Kira-kira tegak dari tempat duduk itu berapa detik? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Paling lama 5 detik bisa pindah. Tapi ternyata Sulaiman, dia punya cara. Dia tidak cukup puas dengan jin. Dia tanya, siapa yang bisa lebih cepat? Ternyata ada yang lebih cepat. Namanya Asif bin Balkhiyah. Saya, kata Asif, kamu bisa berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip, kursi sudah sampai. Sampai. Masya Allah, kecanggihan luar biasa. Siapa yang punya kuasa? Allah. Liyabluwani, ini semua menguji aku. Li ashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, aku atau menjadi orang yang kufur. Maka bertindaklah menjadi penguasa seperti Sulaiman alaihis salam. Sulaiman, orang barat pun memuji Sulaiman sampai mereka beri nama. Siapa dia? King Solomon. Bahkan katanya kerajaan Sulaiman itu sampai ke Yogyakarta. Jenenge apa? Sulaiman. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sudah ceramah 90 menit, makanya mulai hilang konsentrasi, keceplosan. Bapak Ibu, dari tadi masih bisa terkontrol. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, maka kalian yang sudah berada di sini menjadi penopang beragama, berbangsa, bernegara. Pas baginya 30 menit, 30 menit, 30 menit, pas 90 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Amin. Nanti kalau ditanya siapa yang ceramah tadi, bukan ceramah, ngobrol santai bersama UAS menjelang ujian akhir semester. Selama 90 menit ini banyak kata yang tidak berkenan di hati. Saya mungkin kurang adab, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Mungkin tidak tepat kata-kata saya, kurang sopan santun, toto kromo pada kiai, pada ulama. Maka saya sebagai hamba Allah yang dhaif mohon maaf. Kita berpisah malam ini karena kami akan menuju Lamongan. Jauh Pak Ustadz, karena belum pernah ke sana. Tapi insya Allah kita tak pernah putus hubungan, karena adik-adik tetap mendoakan saya. Titip doanya cuma satu, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal lagi. Kita tak pernah putus. Da'autu lis-Syafi'i fi salati, aku doakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 sanah, 40 tahun. Yang ngomong gitu siapa? Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berdoa 40 tahun untuk Imam Syafi'i. Doanya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya tidak minta doakan 40 tahun, 4 kali saja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Besok isya mungkin adik-adik sudah lupa, ora apa-apa. Tapi insya Allah kita tetap akan bersama. Almar'u ma'aman ahab. Walau tidak berjumpa di sini, kita akan tetap bertatap muka
di layar monitor masing-masing. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Tetap semangat menuntut ilmu, pahami kitab dengan baik, latihan menulis kepada kakak-kakak yang bukunya sudah bestseller, terus tonton senior-senior yang berdebat luar biasa, alumni-alumni kita. Insya Allah niat baik, Allah akan kasih yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak beranjak sejenak karena ada penyerahan.